Setelah kita menonton film Spider-Man Brand New Day ini, kita mendapatkan ada begitu banyak plot hole, oke? Jadi gue udah nonton 2 kali dan gue menemukan ada banyak banget plot hole yang gue temukan kepada film yang satu ini, men. Lah kok bisa? You're you. If you're gonna do something, you better do it now. You're how powerful you've become. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya, aku pengen kasih sebuah ucapan terima kasih juga buat kamu-kamu yang sudah hadir kepada acara nobar kita di projectnya MOJ kemarin sama di acaranya Cinepol di Jakarta ya. Jadi itu merupakan sebuah bentuk hal yang gokil banget, jadi mana kita akhirnya bisa ngobrol bareng dengan para subscriber, para follower, dan juga para kamu-kamu nih, para Mario Booster yang sudah hadir di Jakarta untuk bisa menemui gua di situ ya. Jadi gua sangat berterima kasih buat kamu-kamu yang sudah hadir untuk acara nobar kita yang sangat gokil ini ya. Kita diskusi bareng, kita teori bareng. Namun kita menemukan sebuah bentuk plot hole yang sangat banyak kepada film yang satu ini, men. Yang pertama, kenapa Peter Parker di film Spider-Man Brand New Day ini mendadak tiba-tiba jadi orang kaya banget? Karena seperti kata ya, bahwa dari zamannya No Way Home sampai kepada Brand New Day, kita nggak pernah tahu bagaimanakah aksi Peter Parker ini sebagai Spider-Man seperti apa. Dan itu hanya dijelaskan dalam bentuk waktu beberapa detik doang di filmnya Spider-Man Brand New Day di bagian openingnya, ya kan? Dan ketika dia udah punya banyak banget alat-alat canggih, gue jadi mempertanyakan dong, apa kerjaan ini orang gitu loh. Karena kan ya kita kan nggak lihat dia kerja ikut perusahaan pizza atau mungkin kerja sebagai media di review segala macam, kan enggak kan ya. Itu hanya sebagai pria muda yang punya waktu full time sebagai Spider-Man di sini, Pak, tanpa dibayar sekalipun. Pertanyaannya, itu duit dari mana? Oh, dia YouTuber ya. Oke, dia YouTuber. Jadi duit dia dari Google AdSense mungkin ya. Itu juga nggak menjelaskan sih kenapa si Peter Parker di film ini dia tiba-tiba dapat uang sebanyak itu. Ya kita juga positif tinggi ya. Dia mungkin influencer atau mungkin YouTuber, ini mana dia punya banyak banget endorsement mungkin dari PH. Mungkin ya, kita nggak tahu ya. Tapi so far di film juga agak gue pertanyakan sih, anjir lah, ini orang dapat duit dari mana? Kok udah punya ada komputer RTX lah, sama ada spek PC yang begitu canggih segala macam. Satu ya. Kemudian kedua adalah hubungan dia dengan si Yelena Belova. Mohon maaf ya, kita nggak pernah tahu bagaimana mereka bisa terkoneksi kepada film ini. Padahal Yelena aja itu nggak pernah ketemu sama Spider-Man di beberapa project MCU sebelumnya. Apalagi Yelena hanya tampil ke 2 project MCU saja di film ya. Di film Black Widow sama filmnya Thunderbolts kemarin. Sama di serialnya Hawkeye sebagai cameo. Itu pun juga gak yang terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh. Makanya di film ini kenapa si Yelena jadi kayak begini? Kok dia tiba-tiba punya sebuah hubungan dengan Spider-Man seperti apa? Kok bisa gitu loh? Kok bisa? Jadi mana hal ini membuat gua callback kepada zaman-zamannya MCU Infinity Saga. Ketika mereka mention sebuah adegan callback, itu kita udah tahu apa kejadiannya. Karena apa? Setiap film MCU sebelumnya mereka semua itu konsisten. Tapi sekarang Pak, ketika ada series, ada special presentation, itu kan gak semua orang bisa nonton ya. Jadi ketika gue aja sebagai fans ya, gue juga nggak tahu bagaimana bentuk hubungan Yelena dengan Spider-Man seperti apa. Lah kok bisa gitu loh. Lah kok bisa, itu aja Pak. Kok bisa sedekat ini? Yang ketiga, Spider-Sense di film ini sangat bapuk banget. Harusnya ya ketika dia udah mulai berevolusi sebagai the new Spider-Man yang begitu total, punya jaring web organik segala macam, harusnya Spider-Sense di ban kepala juga akan jauh lebih tajam dong. Tapi di film ini Pak, ketika dia menghadapi Jean Grey segala macam ya gak setajam itu. Gampang Pak, jadi ya itu gak setajam seperti dulu. Lah kok bisa? Harusnya ketika dia udah berevolusi sebagai the full Spider-Man, udah punya jaring organik, udah punya kemampuan jauh lebih lama-lama banget kan ya. Tapi untuk Spider-Sense-nya gak jelas. Gak ada ketika dia tuh bisa merasakan Jean Grey seperti apa. Gak ada Pak, gak ada, kosong banget. Apa-apaan sih itu loh. Makanya gue ketika nonton kayak merasa Spider-Man jauh lebih lemah ketimbang Jean Grey gitu loh. Jadi ya emang gue tahu sih
Jean Grey merupakan tokoh mutant yang juga OP, tapi yang nggak se-OP itu juga kali gitu. Dalam arti Spider-Man di film ini ya kayak seolah-olah dikerdilkan oleh sang penulis skripnya. Mohon maaf ya, lu ketika bikin Spider-Man tanpa Spider-Man yang jauh lebih tajam, ya itu juga menghilangkan ciri khas Spider-Man itu sendiri, men. Itu loh, Pak. Oke, yang ketiga. Yang keempat, kemampuan mind control Jean Grey ketika dia melompati berbagai macam objek juga nggak jelas. Berapa radiusnya, berapa jarak seperti apa, nggak ada, Pak. Nggak ada kilometernya, nggak ada meternya, nggak ada satuan jaraknya seperti apa, nggak ada. Nggak ada, cuman lompat, pleng, kelar. Tapi ketika dia malah kasih di audisi, dia nggak bisa melompati jarak itu. Dan tiba-tiba otaknya bisa berevolusi sebagai mutant terkuat. Oh, saya berevolusi kalau macam. Kok apa ya, kayak lazy writing banget sih yang gue lihat ya. Makanya gue ketika lihat hal itu, ya kayak ada berapa yang belum jelaskan. Cuman mungkin karena mereka mau menahannya agar supaya hal ini bisa jelaskan kepada film X-Men. Apalagi si Sally Singh katanya akan menjadi tokoh utama film X-Men berikutnya yang akan dikerjakan oleh Jack Schreier mendatang setelah filmnya Avengers Secret Wars nanti. Oke, tapi ya lagi-lagi coy, itu merupakan sebuah plot hole yang sangat kacau banget untuk development seorang Jean Grey. Yang dimana kan kita tahu ya, ketika dia melompati beberapa objek manusia di beberapa satu spot ya, itu kan ada jaraknya kan ya. Tapi di film ini kita nggak pernah tahu berapa jaraknya. Tiba-tiba aja di bagian ending, saya kuat, saya bisa lebih kuat daripada ini. Sekarang coba bla bla bla. Lah, apa-apaan sih? Ini mohon maaf ya, ini halnya membuat gua callback kepada Netflix di filmnya Spider-Man No Way Home ketika dia bisa buka portal Doctor Strange dengan mudah. Padahal ya, si Stephen Strange ketika dia pertama kali membuka portal sling ringnya aja udah sangat setengah mati, Pak. Setengah mati loh, oke? Di film No Way Home, saya adalah kuda penyihir. Saya bisa membuka portal blong. Tolol, kesel gua ngeliatnya, aduh. Mohon maaf ya, gue agak kesel banget kepada Project MCU di mana mereka terlalu lazy writing banget. Yang keempat adalah bagaimanakah logika mantra si Doctor Strange seperti apa nih? Mohon maaf nih, karena ketika kita di endingnya Spider-Man No Way Home, ketika semua orang udah tahu siapakah Peter Parker sebagai Spider-Man seperti apa, akhirnya Doctor Strange menghapus mantra itu dengan cara menghapus eksistensi Peter Parker ke dunia Earth 616. Oke, kita tahu tuh. Tapi ketika di filmnya Spider-Man Brand New Day, kita menemukan di bagian ending MJ nggak ingat. Oke, wajar. Karena apa? Karena MJ ketika dia menghadapi si Peter Parker ini, dia masih punya mantra Doctor Strange di bagian kepalanya, Pak. Oke, dan bahkan Jean Grey ketika dia udah masuk ke tubuh si MJ ini ya, dia nggak menemukan memori apa-apa tentang si Peter Parker ini. Oke, itu confirm. Tapi kalau Netflix, kenapa dia bisa tiba-tiba ingat hanya karena sentuhan fisik salam mereka aja? Kan apa ya, kayak ada beberapa logik yang gak terkuras dengan baik, men. Jadi pas gue ketika lihat itu, loh, kok MJ gak ingat, kok Net ingat lah, kok bisa? Nah, itu dia, Pak. Itu masih sebuah bentuk plot hole yang agak gimana gitu loh, Pak. Karena kalau Net udah ingat, harusnya MJ juga ingat dong. Karena apa? Karena mereka bertiga selalu bareng terus. Di zaman-zamannya Homecoming, Far From Home, No Way Home, mereka ini adalah the trio banget. Tapi ketika Ned ingat, harusnya MJ juga ingat dong. Logik kan? Makanya kok kenapa jadi MJ yang kayak berusaha untuk disingkirkan? Why gitu loh? Itu juga agak gimana Pak ya? Agak pas gua teliti lagi, pas gua breakdown lagi, iya ya. Harusnya ketika Ned udah ingat lagi dengan dia memberikan salam kepada si Peter Parker, harusnya ketika si MJ itu juga Peter lagi ciuman, MJ juga inget dong sama si Peter Parker dengan sentuhan fisik kan. Tapi nggak ada, Pak. Nggak ada sama sekali. Kosong aja. Jadi ya gue menemukan ada beberapa penulisan naskah yang tidak konsisten dalam segi bentuk scene dan juga koneksinya kepada project MCU sebelumnya. Yang kelima, dari manakah Scorpion dapat armor canggih ini, Pak? Karena kan di teori kita sebelumnya ya, sebelum penanganan filmnya Spider-Man Brand New Day, gue punya sebuah teori bahwa sepertinya si Scorpion ini pernah di-hire oleh si Tombstone untuk menghancurkan Spider-Man, oke ya. Tapi di film ini Tombstone-nya juga gitu doang, nggak ada development yang jelas, cuman nongol sekilas doang. Jadi ya kalau itu akan diungkapkan kepada film ini juga agak kurang meyakinkan, men. Apalagi kan armor Scorpion bukan armor kacangan, itu armor full tech, Pak. Bukan armor yang plastik, bukan armor yang spandex, bukan, Pak. Itu armor full tech, full teknologi. Jadi ya sampai bikin gitu loh. Jadi ya itu juga buat gue sebagai fans ya juga agak gimana Pak ya. Tapi
Kalau gua bandingkan hal ini kepada animasinya Your Friendly Neighborhood Spider-Man, jelas bahwa armor ini dibuatkan oleh si Norman Osborn. Jelas kan ya? Di film ini siapa yang bikin? Ya kan? Buat gue pribadi, ini merupakan sebuah bentuk plot hole yang sangat kacau banget ya. Aduh, Scorpion padahal ya selama hampir 10 tahun kita menunggu aksi dia dengan intens dengan Spider-Man di filmnya Spider-Man MCU ini, Pak. Tapi Scorpion masih dianggap sebagai villain kacangan doang. Kacangan loh, Pak. Kalau gue bandingkan kepada animasinya Your Friendly Neighborhood Spider-Man dulu di ending final ya, itu Scorpionnya juga dibuatkan seolah-olah itu ada tokoh musuh Spider-Man yang mengerikan. Bahkan Spider-Man udah beberapa kali kena tusukan Scorpion. Udah beberapa kali, Pak. Di gamenya Marvel Insomniac, di animasinya dulu juga ada. Tapi di film ini ketika dia kena Scorpion aja, gak ada efek apa-apa, Pak. Gak ada efek keracun apa-apa. Berikutnya, yang terakhir itu adalah kejadian Spider-Man dan Punisher di Staten Island. Oke? Jadi mana ya? Mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu, jadi Staten Island di MCU udah pernah ada ketika di filmnya Spider-Man Homecoming. Ketika Spider-Man itu akhirnya menahan kedua kapal yang terbelah. Nah, itu berlokasi di Staten Island, ya kan? Tapi di film itu tidak ada Punisher, ya kan? Nggak ada Punisher. Sedangkan di film ini dijelaskan kalau Spider-Man akhirnya pernah bekerjasama dengan Punisher di Staten Island. Masalahnya kapan? Nah, kapan? Itu yang jadi plot hole sepanjang film Spider-Man Brand New Day, yang dimana mereka udah pernah ketemu di masalah Staten Island, tapi apakah itu nggak tahu, Pak. Nggak tahu mereka ngelawan siapa, apa konfliknya, nggak ada flashbacknya, nggak ada, tiba-tiba langsung gitu aja. Aduh, boleh time skip, cuman ya harus ada development karakter dong. Jadi ya gue ketika nonton juga agak membingungkan apa yang buat mereka berdua jadi bersatu kepada kejadian di Staten Island. Kadang kan disebutkan Island. Tapi di film juga nggak ada development karakternya. Kosong, Pak, kosong. Oke ya, so jadi kita menemukan 7 plot hole yang sangat kacau banget kepada filmnya Spider-Man Brand New Day. Tapi sekali lagi ya, itu dari POV ku pribadi. Siapa tahu mungkin buat kamu-kamu nih yang udah nonton mungkin bisa menemukan beberapa plot hole atau mungkin bisa menjawab beberapa plot hole ini ya. Mungkin bisa tambahkan di kolom komentar di bawah, oke? Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Jadi aduh. Tapi ya lagi-lagi ya sebagai fans Marvel, gua tetap suka mengenai filmnya Spider-Man Brand New Day ini sebagai film Spider-Man dengan tema mature yang sangat gokil banget untuk era sekelas MCU di zaman sekarang. Oke, apalagi kita akan segera bertindak kepada filmnya Avengers Doomsday dan Secret Wars sebagai akhir dari momen MCU Multiverse Saga. Mantap. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai plot hole di video ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan coba jelaskan ke gue mengenai beberapa plot hole yang gue sebutkan pada video ini ya. Oke, mungkin buat kamu-kamu yang bisa memberikan sebuah penjelasan terkait mengenai plot hole di film ini. Oke, nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.